Halo BMers, kembali lagi di episode kedua dari BMers Podcast. BMers Podcast, Here we know, here we grow. Saya Askia dari 9B2. Dan saya Karina dari 9B1. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama Ustadz kesayangan kita, Kak Muhammad Hadi. Masya Allah. Tema ngobrol santai kita malam ini adalah rindu kami padamu ya Rasulullah. Pertama, aku mau tahu dulu nih profil Kak Hadi gimana. Jadi nama lengkap Kak Hadi itu Muhammad Hadi Kusumah, sebagai seorang edukator ya Kak? Ya. Nah, lalu untuk profilnya merupakan lulusan Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. Aktif terlibat dalam kajian, pembinaan anak, remaja, dan keluarga sebagai narasumber maupun konsultan. Terlibat dalam penyusunan berbagai buku dan panduan pembinaan anak dan remaja. Berpengalaman lebih dari 8 tahun dalam pengelolaan sekolah formal dan terlibat dalam tim konsultan pendidikan di berbagai sekolah dan pesantren. Masya Allah, keren banget Kak kayaknya profilnya. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Nah langsung aja nih kita mulai ya. Baik. Kak Hadi bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Tadi berangkat dari Lebak Bulus Jakarta Selatan lancar. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para BMers yang lagi nonton juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bagi yang kurang Amin. sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, gimana nih Kak? Langsung kita mulai aja ya ngobrol santai tentang rindu kami pada Rasul. Good, insya Allah. Oke Kak, jadi aku punya pertanyaan pertama nih. Bagaimana cara kita dapat menghidupkan ajaran-ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Karina dan Askia. Pertama, kalau kita mau menghidupkan atau mau mengimplementasikan nilai sehari-hari, tentu kita mesti tahu dulu sebenarnya nilai-nilai yang Rasul hidupkan atau Rasul pernah contohkan kepada kita itu apa. Sehingga kalau Kak Hadi ditanya kayak begitu, maka Kak Hadi nggak punya jalan lain kecuali teman-teman semua atau para pendengar semua itu terlibat dalam kegiatan yang namanya Tarbiyatul Al-Islamiyah atau pendidikan agama Islam. Meskipun namanya pendidikan agama Islam, sebenarnya desain pendidikan dan desain belajarnya itu bisa seasik atau bisa serelate yang dibutuhkan oleh teman-teman remaja. Karena yang namanya belajar itu belum tentu kita harus di meja ada guru, kemudian di sekolah ada UTS dan seterusnya. Bahkan anak-anak sekarang belajar dari hal-hal yang seperti ini. Sehingga teman-teman sekalian, kalau teman-teman hobi nonton YouTube, TikTok dan seterusnya, bolehlah teman-teman meluangkan satu sesi nonton di YouTube untuk sesi-sesi kajian tentang nilai, sejarah, dan profil hidup Rasulullah. Dengan cara itu, teman-teman sebenarnya sudah tarbiyah Islamiyah. Dengan cara itu, sebenarnya teman-teman sudah berpendidikan agama Islam. Dan dengan cara yang seasik itu, teman-teman bisa akan mendapatkan betapa Rasulullah punya nilai-nilai kehidupan yang sangat bagus banget. Dari teman-teman tahu nilai-nilai yang bagus itu, saya yakin teman-teman jatuh hati, membuat teman-teman rindu, dan membuat teman-teman, kok Rasulullah gue banget nih, aku banget, dan ternyata keren banget ketika mau diterapkan. Bahkan bukan hanya saja kita yang muslim, ada seorang penulis namanya Michael Hart. Dia bukan seorang muslim, bahkan dia dari barat. Dia menulis buku 100 orang berpengaruh di muka bumi sepanjang masa. Dan dia mencantumkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Artinya beliau sendiri juga dengan objektivitasnya telah kenal dengan Rasul, tenggelam dalam pengenalannya, jatuh hati, sampai akhirnya mengakui beliau adalah orang nomor satu dalam soal keberpengaruhan di muka bumi. Jadi singkatnya, ayo sama-sama kita tarbiyah Islamiyah, sama-sama kita belajar, ambil cara yang paling teman-teman sukai. Hari ini ada sosial media, ada platform YouTube, buku juga masih ada. Menurut saya itu, temui, kemudian kenali pribadi Rasulullah, di saya kalian jatuh cinta sampai kemudian rindu dan pengen banget menerapkan gaya-gaya hidup Rasulullah. Selain sehat, smart, dan juga kemudian futuristik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hanya saja keren untuk hari ini, tapi juga menjanjikan untuk masa depan. Begitu kan? Masya Allah, berarti buat menerapkan ajaran Rasul tuh emang pertama harus kenal dulu ya Kak Yes, sama betul. Rasul dan cerita-cerita beliau. Betul.
Ya kan kayak anak-anak sekarang misalkan saking kenalnya, let's say saking kenalnya mereka dengan Cristiano Ronaldo. Sampai kemudian dia tahu Cristiano Ronaldo tuh di mana aja klubnya. Atau ada beberapa dari teman-teman yang sangat mengenal juga drama Korea atau berbagai berbagai budaya-budaya yang itu. Dengan upaya mau kenal, akhirnya mungkin ada nilai positif yang dia senangi, kemudian mulai dia ikuti dan kemudian mulai dia hidupkan. Bahkan ada yang fanatik, bahkan sampai ada yang kemudian rindu kalau konser semahal apapun dibeli. Begitu juga cara kalau teman-teman bertanya, ya kayaknya nggak adil ya, not fair enough ketika tokoh selain Rasulullah sebegitunya dia siap dan rela mau belajar, kok tentang Rasulullah dia tidak mau pelajari. Jadi jalan satu-satunya adalah yuk mulai kenal. Dan cara kita buat belajar tentang ajaran-ajaran Rasul tuh bukan cuman di majelis-majelis aja ya kayak Betul, sekarang ya, bisa betul, dimanapun itu sesuai betul. dengan Iya. apa yang kita suka Nah, gitu. ini Media sosial pun udah media lumayan sosial dan banget. ini majelis al-YouTubiyah ya kan. Wah, Masya Allah. Bahkan nggak perlu keluar uang ya kak. betul. Kuota sih. Tapi Iya. ada kuota tetangga ya, bisa juga. Iya kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Oke, kak. good. Apa yang bisa kita pelajari dari cinta dan kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya kak? Baik. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, khususnya teman-teman pelajar ya. Mungkin pada bertanya, "Bang atau Kak, kenapa sih aku harus cinta sama Rasul atau rindu sama Rasul?" Nah, jadi ada satu jawaban yang sangat epik bagi saya. Bayangin aja. Jauh sebelum kita ini ketahuan tingkah lakunya kepada Rasul, Rasul Muhammad SAW itu sudah menunjukkan cinta dan perhatiannya kepada kita. Dalilnya dari mana? Tahu nggak teman-teman sekalian? Atau telah sampaikah kisah kepada teman-teman semua ketika Rasulullah menjelang wafatnya itu Allah kasih kesempatan ada malaikat yang turun dan mengadakan dialog kepadanya. Tahu nggak? Salah satu dialognya adalah, ya Muhammad, engkau akan masuk surga duluan. Kemudian Rasul mengatakan apa? Ya Jibril alaihissalam, umat saya gimana? Umat saya itu siapa? Kita. Umatnya saya maksudnya Rasul Umat siapa? umat Nabi Muhammad. Insya Allah saya, Kak Askia, Kak siapa tuh satunya? Karina. Dan semua pendengar di sini. Padahal Rasulullah tuh belum kenal dengan umat yang lagi dicintainya itu. Iya. Padahal ada tingkah laku umatnya yang songong, ya nggak? Iya. Ada tingkah laku umatnya yang nggak sopan, nggak beradab. Tapi Rasulullah nggak mau tahu. Pokoknya Rasul taunya cinta aja kepada umatnya. Makanya ketika Rasul dikatakan engkau dan keluargamu akan masuk surga, Rasul senang dikatakan dan dikasih masuk surga. Tapi dia bertanya, umat saya gimana? Bahkan di detik-detik menjelang sakaratul mautnya, Rasul dikasih kesempatan menikmati dan merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, kalau sakaratul maut sesakit ini, bisa nggak semua sakit sakaratul maut umatku itu ditimpahkan saja kepada saya? Padahal teman-teman harus paham, dalam satu hadis dikatakan, sakaratul maut itu sesakit seperti ada pedang yang bergerigi gitu ya. Itu kemudian tertusuk di dalam tubuh atau bagian dari daging kita, itu ditarik. Rasanya sangat sakit luar biasa. Tapi Rasulullah tidak peduli umat di masa depan itu mencintainya atau tidak. Tidak peduli umat di masa depan itu akan peduli atau tidak sama Rasul. Rasul sudah mengatakan, ya Allah, kalau memang sesakit ini sakaratul maut, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada saya. Maksudnya biar saya yang menanggungnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya ditanya alasan apa kita mencintai dan rindu kepada Rasul, ya bahkan sebelum kita memikirkan cinta dan rindu kepada Rasul, Rasul udah mikirin kita tentang surganya kita dan nasib kita. Saya pikir begitu. Masya Allah, saya merinding ya dengar ceritanya. Saya juga jadi emosional ini. Iya kak, Iya, benar sekali. saya bingung mau kagum atau takut sih kak. Masya Allah. Bahkan kayak belum mengenal aja tuh udah mencintai, apalagi Iya, yang udah mau dikenal. mengorbankan dirinya. Ini namanya cinta tanpa tapi. Ini namanya cinta tanpa syarat. Bayangin. Iya benar. Kalau kemudian kita cinta sama bapak dan ibu kita, jelas kita Iya. udah melihat dan bahkan merasakan kebaikan dari bapak ibu kita. Ya Rasul Belum tuh- mengenal kita Rasul ya. tuh nggak kenal saya, Iya benar. betul kan? Nggak mengenal kita semua, tapi kemudian cintanya sama umatnya luar biasa. Masya Allah.
Menurut kakak, bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan rasa rindu pada Rasul dalam kehidupan yang sibuk ini? Betul. Pertanyaannya bagus. Saya pikir bahkan agak berbahaya dan perlu kita berdoa kepada Allah untuk minta hati yang baru. Hati yang baru itu maksudnya agar hati kita dibuat jernih ya Allah. Kalau ada umat Islam yang tidak rindu kepada Rasul, itu berbahaya dan itu sudah menjadi bagian dari tanda keimanan yang tidak sempurna. Dulu ada sahabat utama namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan begini, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu," gitu kan, "namun saya lebih mencintai diri saya sendiri." Maksudnya dia mengatakan dia cinta kepada Rasul, tapi tetap aja cintanya Rasul dibandingkan cinta dia kepada diri sendiri itu lebih tinggi sedikit dibandingkan cinta kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Lah, tidak. Maka tidak sempurna imanmu sampai engkau mengatakan engkau lebih cintai dibandingkan diri kami sendiri." Bahkan nanti tengok dalam Quran surat At-Taubah itu surat ke-9 di ayat ke-24. Gitu kan? Bagian kiri agak ke tengah. Ya, gitu kan? Di situ dikatakan bahwasanya kalau saja bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu dan harta-harta perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugian yang lebih kamu cintai dibandingkan Allah, Rasulnya dan jihad kepadanya, maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tunggu sampai malapetaka akan datang. Jadi ayat ini menyatakan bahwa betapa wajibnya kita mencintai dan merindu Rasul. Sehingga kalau ada orang dalam hatinya mulai sudah tidak rindu sama Rasul, maka ini sudah alarm. Tahu alarm ya? Tahu warning. Warning itu kalau misalkan ada satu kettle yang cukup panas, kalau udah 100 derajat tuh akan bunyi. Iya. Betul, bunyi kayak begitu. Sehingga dalam hati kita sebenarnya ada alarm. Alarmnya apa? Sampai kita tidak mau mempelajari tentang Rasul, sampai kemudian kita tidak meminta mimpi dan memimpikan Rasul, di situ sudah alarm terjauh, ada bahaya dengan iman kita. Lalu pertanyaannya kan bagaimana? Maka lagi-lagi teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah bisa nggak teman-teman pilih pergaulan, pilih teman, bahkan pilih sekolah nih. Pilih sekolah, saya terus terang aja, pilih sekolah, sejenis sekolah Baitul Mal seperti ini, yang putra-putrinya, yang anak-anaknya diminta untuk menyelenggarakan podcast seperti ini sebagai sarana belajar. Ini sekolah yang cukup tepat untuk dipilih oleh bukan hanya orang tua, tapi anak-anak secara sadar memilih lingkungan seperti ini untuk menumbuhkan cinta dan kemudian kerinduan kepada Rasulullah. Pilih teman, kemudian pilih tontonan, pilih bacaan. Ingat, you are what you see. Kamu adalah apa yang kamu lihat. You are what you hear. Kamu adalah apa yang kamu dengarkan. Jadi pilih tontonan, pilih yang didengar, pilih kemudian pertemanan, pilih juga kemudian dari mana kita lingkungan kita. Fa insyaallah yang lingkungannya senang mempelajari dan hobi ngobrolin Rasul, dia pasti akan tersosialisasi dan teredukasi dengan Rasul, dan di situ cinta dan rindu akan tumbuh. Wis, semoga kita semua bisa dapat lingkungan yang kayak gitu sih, Kak. Amin. Semoga juga kita bukan termasuk ke dalam bagian-bagian yang tidak merindukan Rasul. Semoga kita selalu merindukan Rasul. Nanti alarmnya bunyinya kenceng banget kalau udah nggak bisa rindu Tertampar. lagi. Iya, ada loh alarm orang itu nggak cinta sama Rasul sama benar-benar nggak rindu sama Rasul. Apa sih? Tingkah lakunya di sosial media maupun di Kehidupan di dunia nyata. Itu kan tingkah lakunya sangat jauh sekali dari yang dicontohkan oleh Rasul. Itu udah alarm. Nah, itu udah tanda. Oh iya, Kak, ada nggak sih pesan atau nilai-nilai yang bisa Kakak sampaikan kepada generasi muda nih tentang kepentingan mencintai dan merindukan Rasul? Betul. Kalau saya bisa berkesempatan berdialog dengan anak muda yang sangat banyak itu tentang nilai-nilai cinta kepada Rasul, maka saya ingin bilang bahwa alam semesta dan bahkan muka bumi ini itu berhutang budi serta berhutang jasa pengajaran dan pendidikan dari Muhammad SAW. Bayangin, kalau Rasulullah muda itu mageran. Bayangin aja kalau Nabi Muhammad tuh mager, Nabi Muhammad tuh nggak mau, apa sih istilahnya, kaum rebahan. Sampai sekarang mungkin kita masih nyembah berhala, Bu. Oh iya benar. Iya nggak sih? Sampai sekarang mungkin kita masih yang aneh-aneh gitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya katakan pesan kepada teman-teman remaja bahwa
alam semesta dan bahkan muka bumi ini hutang budi atas pengajaran yang Rasulullah katakan. Kalau saja Rasul tidak mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat, mungkin sahabat juga nggak tertarik, mungkin sahabat juga tidak termotivasi untuk menyebarkan agama Islam. Kalau Rasul mageran, sahabat kemudian rebahan, apa kabar kita umat yang ada di Tangerang Selatan? Ya nggak sih? Masih di masa jahiliyah kali ya Kak? Akan ada di masa jahiliyah. Untuk itu, atas nama hutang budi pendidikan dan pengajaran dari Rasulullah, kita perlu mengenang-enang kebaikan Rasulullah, dan bukan hanya saja dikenang, tapi apa yang Rasulullah lakukan itu sangat sangat relate dengan kehidupan hari ini dan tantangan masa depan, begitu. Tapi Kak, menurut kami perayaan Maulid Nabi itu lebih cocok buat orang tua, soalnya kegiatannya kan di masjid atau musola dengan Iya, iya. agenda kegiatan yang itu-itu aja. Betul. Kalau dikaitin sama kondisi remaja sekarang, menurut Kakak ada nggak peringatan Maulid Nabi yang kekinian? Ya, pertama saya pengen bilang, tentu yang meskipun tanda kutip begitu-begitu aja, saya tetap respect dan saya tetap hormat kepada mereka yang tetap aja menyelenggarakan Maulid Nabi itu, begitu ya. Iya. Dan kalau memang hari ini kesannya, oh ini yang hadir orang tua, majelis taklim ibu-ibu dan seterusnya, bisa jadi karena memang di beberapa tempat atau di beberapa penyelenggara event itu belum punya pilihan-pilihan bagaimana penyelenggaraannya. audiens dari Betul. remaja. Makanya kalau misalkan di masjid-masjid itu audiens remaja itu kurang, kayaknya justru sekarang tantangan bagi si remaja itu sendiri. Sekarang begini pertanyaannya. Oke, kalau anak-anak muda nggak mau nongkrong di masjid nih, karena perayaan nabinya menurut dia nggak relate. Ya udah. So solusinya bagaimana yang menurut mereka itu kemudian relate? Contoh, apakah kemudian mereka akan menuangkan dalam bentuk gamifikasi? Ada satu pendekatan namanya gamifikasi. Pendekatan pelajaran menggunakan games. Mana tahu ada anak muda yang senengnya coding. Setiap hari dia mungkin nggak main sama temen dan seterusnya, dia mendalami coding. Ya udah bikin dong. Bisa nggak? Bikin semacam game sederhana yang kalau games itu dibuat per episode, lama-lama orang diem-diem akan kenal dengan Rasul gitu. Iya dong. Mengenal Rasul gitu Mengenal ya. Rasul, kan inti dari perayaan tuh akhirnya kenal Rasul. Contoh nih pertanyaan, siapa neneknya Rasulullah? Siapa ya? Bingung Kok nggak? saya Kan lupa? kalau kakeknya kan ada tuh, nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, apa Abu Thalib nih? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, iya kan? Nah, kalau neneknya siapa? Ini kan bisa dibuat games. Neneknya adalah Nyonya Abdul Muthalib, kan gitu. Ya? Is mantap. Iya, ini kan contoh pertanyaan yang jarang dibahas. Kenapa kakek, paman, sepupu gitu kan? Ibunya ada lah. Karena ya kan? semuanya kan bin ya Kak. iya, Jadi gitu. Tapi kan kasihan. neneknya juga perlu dikenal. Iya. Gitu. Sejenis itu. Mana tahu kemudian ada games tebak-tebakan, setiap orang bisa menang dan seterusnya. Atau teman-teman hari ini seneng apa sih? Ada yang seneng editing video, terus kemudian bikin sound. Banyak Voice kan yang over. menciptakan Iya, Kak, voice banyak. over atau sound-sound yang akan dipakai buat TikTok, buat Reels dan seterusnya. Bisa nggak sih mengenalin Rasul tuh lewat Reels atau video TikTok? Kenapa enggak? Iya, dengan Jadi- kemasan yang menarik ya. Itu kemasannya yang versi anak sekarang, tapi substansinya adalah kontennya tetap kontennya di masjid apapun, siapapun penyelenggara, siapapun narasumbernya, pasti konten perayaan Maulid Nabi adalah memperkenalkan kepada publik siapa Nabi Muhammad dari segi nasab, apalagi yang paling penting dari sisi pendidikan dan dari sisi bagaimana Nabi Muhammad mengubah bangsa Arab dari jahiliyah kemudian menjadi bangsa yang sangat sangat maju, begitu. Jadi di zaman sekarang itu kan remaja muslim itu di Indonesia nih ya kan, yang kita lihat itu banyak yang mungkin lebih suka idol Korea atau Yes. Jepang, terus mungkin lebih suka untuk nonton anime atau Good. drakor, atau Good. bahkan mereka tuh sampai lebih ngebela idola mereka dibanding diri mereka sendiri, keluarganya, atau bahkan agamanya yang nauzubillah itu kan benar-benar dilarang banget ya kak ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Kak cara menumbuhkan kecintaan para remaja muslim kepada Rasul dan menjadikan Rasul itu sebagai idola mereka gitu? Good. Ini pertanyaan bagus banget. Pertama, teman-teman yang mendengarkan ini, pertama di dalam urusan pendidikan itu ada satu hal yang namanya intervensi.
Jadi dalam pendidikan Islam itu ada bagian namanya intervensi. Intervensi itu ikut campur tangan, dan dalam Islam tuh boleh. Atau bukan hanya boleh tapi dicontohkan. Ini agak berkebalikan dengan dunia pendidikan barat. Di dunia pendidikan barat tuh individual, liberal, nggak boleh kakak mengintervensi saya nih. Atau saya melakukan apapun terus Kak Askia tuh ngomelin saya atau nasihat saya, itu nggak bisa. Itu barat. Tapi kalau di Islam itu intervensi. Makanya kalau saya boleh mengintervensi teman-teman semua, saya akan mengintervensi atau ikut campur tentang bagaimana cara teman-teman memilih idola. Bukan apa-apa, karena Rasul sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah, kelak kalian akan dibangunkan di hari kebangkitan dengan orang-orang dan kelompok-kelompok yang kalian cintai. Repot nggak? Misalkan pas kita bangun nih, gitu kan? Pas kita bangun kita nengok ke kiri, ada Fir'aun gitu. Nauzubillah min dzalik. Pas kita bangun gitu kan, nengok ke kanan, itu ternyata idola-idola di muka bumi yang ternyata sampai meninggalnya itu belum beriman kepada Allah. Berarti kan kita ada di barisan yang agak repot pada waktu itu. Tapi saya paham, saya berupaya memahami kenapa sih anak-anak muda itu punya idol dari kalangan tokoh-tokoh luar dan seterusnya. Saya pikir mereka mengidolakan karena karya misalkan. Iya dong. Mereka mengidolakan mungkin karena fisik, bisa jadi. Mereka mengidolakan karena tadi karya sudah, fisik sudah, keterampilan, kompetensi, kebolehan, kekayaan, apalagi sih? Kecerdasan mungkin. Penampilan, fisik sih. Ya fisiknya, gitu kan. Maka teman-teman sekalian, mungkin ini juga jadi tanggung jawab kita. Kenapa teman-teman remaja mengidolakan orang-orang ini, atlet, pemusik, atau kemudian artis dan seterusnya? Karena artis-artis ini dapat kesempatan memperkenalkan karya dirinya dan juga memperkenalkan tentang fisik dan kecerdasannya. Berarti kita juga punya tugas dong untuk memperkenalkan kecerdasan Rasul. Siapa yang tidak kenal kecerdasan Rasul? Ketampanan Rasul, Masya Allah. Jadi kalau ketampanan di muka bumi ini. Jadi kalau misalkan dikatakan Nabi Yusuf itu kemudian tampan, maka orang-orang yang melihat Rasulullah menyaksikan bahwa Rasul pun rupawan atau tampan gitu. Memang kan Rasul tidak boleh digambar. Ya, benar. Itu saja. Tapi kan kesaksiannya banyak. Benar. Kecerdasan, ketahanan fisik beliau, kekayaan beliau. Beliau kaya loh. Karyanya nggak bisa ada yang mengalahkan. Atau kecintaan Rasul kepada kita dan kepada umat manusia, pembebasan budak, perlawanan terhadap riba, pengangkatan derajat wanita, keberanian. Ini yang layak menjadi idola. Iya dong. Kalau kita mau fair, kenapa artis ini kita gandrung kepada suaranya bagus, berarti prestasi. Dia pandai mengarang lirik lagu, kecerdasan. Ayo kita juga kenalin dong kecerdasan Rasul, rupawan beliau, kekayaannya, kenegarawanannya Rasul, keaktivisme. Karena Rasul juga sebagai aktivis, Rasul juga sebagai pelajar, Rasul juga sebagai kepala negara dan seterusnya. Mungkin dengan cara ini kita tidak hanya saja menyalahkan teman-teman kita, tapi kita juga membantu mereka. Benar. Karena konten yang ada kan lebih banyak konten sepak bola, konten-konten dari dunia hiburan. Akhirnya mereka dapat exposure, mereka dapat keterkenalan yang lebih banyak ketimbang keterkenalan Rasul tentang dirinya. Selain kita mengkritik mereka, kita juga punya solusi. Begitu. Berarti kalau sebenarnya mungkin kalau pakai bahasa zaman sekarang tuh Nabi Muhammad tuh sebenarnya nggak kalah atraktif dari yang idola-idola yang diidolakan zaman sekarang, tapi masih kurang banyak dikenal gitu. Jelas. Pertama, siapa manusia yang nggak punya Facebook, nggak punya TikTok, dan nggak punya Instagram tapi followersnya paling banyak di muka bumi? Nabi Muhammad. Benar. Itu jawabannya, benar nggak sih? Siapa sih orang yang paling top di TikTok dan di Instagram followersnya? Siapa ya? Nggak tahu juga ya. Ada nggak sih 500 juta followersnya misalkan? Nabi Muhammad miliaran loh. Tidak terhitung. Itu maksudnya. Jadi ketika orang kenal, maka kemudian dia akan simpati, dia akan idola kepadanya. Lebih ke situ aja. Nabi Muhammad tidak dikenalkan oleh anak-anak remaja ini. Begitu. Benar, Masya Allah.
semoga nanti kedepannya kita bisa lebih mencintai, mengenal dan Merindukan. benar dan Yes. mengidolakan Rasulullah sebagai panutan utama kita. Insya Allah. Harapan saya sih semoga lebih banyak generasi muda yang ngejadiin Rasul sebagai idola ya Kak. Yes, Idola fa insya Allah. utama. Nanti pas kita di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, nengok kanan kiri mudah-mudahan ada Rasul. Amin ya Rabbal Rabbal Selamat Alamin. kita kalau nengok kanan kiri ada Wah, Rasul. refleks adem Kak, nengok kanan. Masya Allah, Rasul. Apakah saya di surga? Ya itu belum nyampe surga neraka, tapi pas dibangun Sudah. kita ada di barisan Rasul. Sudah Tapi bahagia udah banget. ada pasti. ketenangan tersendiri Udah ya ada Kak. ketenangan. Belum di surga udah nyaman. Masya Allah. Kita ada di barisan Rasul. Insya Allah finishnya sama. Gitu. Semoga kita termasuk dalam barisan tersebut Amin. ya Allah. Insya Amin. Allah. Ntar Semoga yang kalau saya nggak ada cariin ya. Rasul itu dulu ada orang yang ngomongin engkau ya Rasul, tapi di sini nggak ada, tolong cariin ya. Kakak juga ya Kak. Oh Tolong iya, iya. bantu saya. Ntar saya cari ya. Ya Kak. Oke Kak. Baik. Ternyata pertanyaan kami udah kejawab semua nih Yes, Kak. alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian tanya jawab ngobrol-ngobrol santai pada malam ini. Terima kasih Kak Hadi atas kesediaan Kakak sebagai narasumber ini, ilmunya sangat-sangat amat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih juga pada teman-teman BMers yang sudah menonton podcast ini sampai habis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yes. Oh iya, insya Allah 2 minggu lagi kelas 9 akan mengadakan kegiatan ekspedisi ke Kuningan, Jawa Masya Barat. Allah. Fi Mohon amanillah. doanya semoga diberikan kelancaran dan keselamatan di setiap kegiatannya dari berangkat sampai kembali ke rumah. Amin. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga podcast ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang Rasulullah, juga dapat menumbuhkan kasih sayang serta kerinduan kita terhadap Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani sikap baik beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Amin. amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karina. Terima kasih Kak Hadi. Siap. الهجر